Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya dapat servisan AC merek Panasonic mati mendadak dengan keluhan atau ciri-ciri lampu timernya kedap-kedip ya teman-teman. Nah ini kita bisa lihat lampu timer kedap-kedip. Kita mau cek dulu ya untuk bagian outdoornya ya, kemungkinan besar sih di bagian outdoor, bisa dari freon atau kompresor mati, kipas mati. Kita mau cek dulu nanti ke bagian atas. Biasanya sih di antara itu ya. Tapi setelah saya naik, ternyata teman saya sudah buka cover. Jadi saya nggak sempat videoin. Ya kita lompat lah videonya. Coba buka kapasitor. Jadi mesinnya mati. Setelah dicek ternyata kapasitornya bermasalah ini. Ada bocor di sini nih kelihatan. Nah, ciri-ciri kapasitor rusak bocor. Jadi si kompresor mati teman-teman. Itu mesinnya tuh, mesinnya mati. Jadi cuma kipas aja yang nyala. Makanya di dalam itu ngedip-ngedip, itu protek ya. Kapasitornya 15/2 mikrofarad. Jadi 15 buat mesin, 2 mikro buat fan. Jadi ada 3 di sini ya. Buat dua ya fungsinya, yang satu buat kompresor, yang satu buat motor fan. Kita mau coba ganti dulu. Ini kayaknya sih nggak perlu ditester ya. Udah kelihatan bocor di sini. Agak gelembung juga di sini dari fisiknya. Kita mau coba ganti. Oke, buat tambahan aja. Jadi untuk ciri kapasitor rusak, kalau teman-teman nggak punya tester buat ngukur, sebenarnya gampang ya. Ada cairan keluar atau agak gelembung ya. Nih, jadi area bawah tuh agak gembung gitu. Kalau ditaruh di permukaan rata, dia bisa diputer gitu ya. Pokoknya agak gelembung gitu, kayak gangsing gitulah ya. Nah itu sih kita nyiriinnya gitu ya. Itu akurat lah untuk nyiriin begitu. Biasanya kalau udah ciri-cirinya kayak gini tuh kapasitor sudah rusak ya. Nah oke, ini kapasitor yang baru ya, 15/2 mikrofarad, sama. Yang lama juga 15/2. Jadi 15 kompresor, 2-nya buat motor fan. Ini harus sama ya. Kalau mau dinaikin, naikin sedikit aja, misalkan 15 pakai ke 20 ya. Itu lebih bagus buat ngejaga ya. Cuma jangan naik terlalu tinggi ya. Misalkan 15 dipasang 30, itu nggak bagus buat mesin, buat kompresor. Kita mau coba ganti teman-teman. Mau turun dulu ke situ. Ya mas, turun mas. Ya gue pegang dulu. Ini harus hati-hati nih. Posisinya yang nggak terlalu susah sih sebenarnya. Cuma ngeri-ngeri sedap aja. Oke, kita pasang. Nah ini dia. Jangan terbalik masangnya, harus sesuai ya. Jadi kalau bingung, sebelum ngelepas si kapasitor, di foto dulu, biar kelihatan ya. Tapi kalau udah biasa buka sih harusnya gampang ya. Motor fan kemana? Oh ya, untuk soketnya biasanya lebih kecil ya, soalnya pin di kapasitornya dia relatif sama, lebih besar. Jadi goyang-goyang aja. Kalau nggak pakai test pen digedein. Kalau mau dipaksa juga bisa sih, tinggal dipaksa masuk aja. Jadi keluhannya itu ngetrip di bagian indoor ya. Jadi timernya tadi nyala. Dicek tadi ke atas dan ternyata si mesin gagal start. Jadi kayak bunyi tek tek langsung mati. Itu berulang ya, teng tek kayak gitu. Setelah dilihat ternyata kapasitornya bocor. Ini udah diganti sama yang baru dengan ukuran kapasitor mikronya juga sama. Kita lagi pasang dulu ya teman-teman ya. Nah ini kan lebih sempit ya, soalnya kecil. Kalau bawaan orinya dia kecil ya, pin soketnya. Jadi harus dilebarin dulu pakai test pen, baru bisa masuk ya teman-teman. Ini kita lihat dulu sebentar.
Nah ini pastiin ukuran kapasitornya sama, kabel nggak boleh ada yang ketuker ya atau terbalik. Kalau bingung ya difoto dulu. Oke, ini kita mau pasang dulu ke sini. Untuk selanjutnya dirapihin baru kita nyalain. Nah ini juga biasanya kalau untuk ukuran kapasitor gantian ini jauh lebih besar ya bodinya. Ini biasanya keleman ini nggak sama, teman-teman bisa ikat ya, ikat pakai kabel tis atau isolasi gitu. Atau kalau nggak mau kalau punya ya pakai skrup yang panjang biar sampai. Ini kita ikat ya, soalnya kita nggak ada skrup panjang. Kompresornya kecil banget ya. Nah ini kan cuma setengah PK, tarikan pipanya ke bawah cukup panjang, kurang lebih ada 8 meter ya mas, ada 8 meter lah, masih normal sih. Cuma harusnya bagusnya ini nggak langsung gini nih instalasi pipa, harus dibikin oil trap di sini. Jadi yang pipa kecilnya harus ditekuk gini nih, nah baru turun. Jadi fungsinya buat ngejaga si oli nggak itu ya, nggak turun ke indoor, ke evap dalam ya. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, setelah bagian kapasitor terpasang di bagian outdoor ya, casing outdoor juga sudah kepasang, area atasnya itu. Jadi ada kap atas itu sudah kita pasang. Selanjutnya kita hidupin unit indoornya ya. Kita buat ngetes, kita colok ke steker. Oke, di sini kalau habis kita cabut terus kita colok lagi, indikator timer yang berkedip itu sudah hilang ya, itu otomatis itu restart ya. Oke, selanjutnya kita hidupin di bagian indoornya. Nah ini sudah nyala teman-teman, ini sudah ngoper ya, harusnya ya sudah kedengaran ngoper. Oke, kita buka dulu cover depan, angkat dulu filternya untuk ngeraba area evap. Nah di sini dinginnya sudah ada ya teman-teman, sudah keluar ya, angin juga sudah ngeluarin hawa dingin. Ini sudah oke sih, harusnya sudah bagus ya teman-teman, sudah nyala artinya mesin kompresornya. Oke, dinginnya sudah bagus di sini, bagus banget ya, mantap lah pokoknya. Oke, tambahan aja teman-teman, jadi kalau teman-teman nemu keluhan AC ngedap-ngedip di timer mati mendadak gitu ya, kayak dingin. Jadi yang pertama dicek itu area kompresor ya, itu bisa rusak kapasitornya, kompresor gagal start ya kayak tadi. Bisa dari fan nggak jalan, bisa dari termistor yang rusak. Kita harus ngecek satu persatu ya teman-teman. Kalau untuk kasus freon biasanya ada kebocoran ya, karena nggak mungkin freon berkurang kalau nggak ada kebocoran. Mungkin gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.